Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen penguji, mungkin perkenalkan nama saya Jeffrey SPDI, tempat mengajar di SDN Pabrasan 2. Saya adalah mahasiswa PPG Darjah 3 2025 di UIN Sinan Ampel Surabaya dengan NIM 06220825734. Hari ini Jumat tanggal 10 Oktober 2025. Saya melakukan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja pada topik keragaman sebagai sunatullah kelas 4. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Sebelum pelajaran dimulai, membaca doa terlebih dahulu agar pembelajaran berjalan dengan lancar dan barokah. Amin Allahumma. Amin. Pembacaan doa dipimpin oleh ketua kelas. Kita dulu sejahtera kepada Pak Guru memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Guru kembali membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq, min syarri ma khalaq, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri naffasati fil 'uqad, wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tab. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab.
absen yang pertama Asmin Maufiro, Asril As-Sukron, Dina Konita, Felza Oktia Nurmiska, Iza Akmalia Julkis, Muhammad Rizky Yulianto, Muhammad Aksol Hidayat, Muhammad Ahza Gani, Rafli Agustiawan, Raudatul Mutmainah, Rizkia Dwi Humairo, Siti Rislatus Salihah. Baik, lanjutkan lagu kebangsaan dipimpin oleh ketua kelas. Indonesia tanah airku, tanahku marahku, di sana aku berdiri dari bangku ibuku. Indonesia bangsaku, bangsa dan tanah airku, marilah kita bersatu. Indonesia bersatu, hiduplah aku, hiduplah negeriku, bangsaku rakyatku semuanya. Baunya jiwanya, baunya badannya, untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang indah. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Duduk kembali. Baik, sebelum memasuki pelajaran bab 3, kita tepuk semangat dulu agar pembelajaran lebih semangat. Dimulai sekarang, tepuk semangat. Baik, sebelum memasuki bab 3, pembelajaran terlebih dahulu bab 2 apa? Pembelajaran bab 2 sebelum pembelajaran bab 3, yaitu Asmaul Husna. Asmaul Husna. Jumlah berapa? Ada berapa Asmaul Husna? Jumlahnya 99. Apa arti dari Asmaul Husna? Nama-nama baik bagi Allah. Berjumlah berapa pada bab 2? Ada 5. Yang pertama, Al-Man, Al-Qudus, As-Sa'id, Al-Man. Ada 5. Baik, kita masuk pembelajaran bab 3, yaitu indahnya saling menghargai dalam keberagaman. Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Ada yang tahu? Ada yang bisa menjawab? Keberagaman adalah, ayo yang bisa menjawab? Adalah perbedaan suku, bahasa, kemampuan, dan lain sebagai contoh yang nyata keberagaman yang ada di sekolah kita. Warnaku tinggi bah.
Ada yang pendek, ada yang tinggi, ada yang kuning sawo matang, ada yang hitam. Itu perbedaan keberagaman. Kemudian keberagaman sebagai sunnatullah. Apa sunnatullah? Ada yang tahu sunnatullah? Yaitu ketetapan Allah. Apa sunnatullah dalam kehidupan sehari-hari? Apakah kita harus menjalankan, apa harus menghindari? Yaitu ketetapan Allah, kita harus menjalankan. Misalnya kita berbeda agama, berbeda suku, berbeda negara, ada negara bermacam-macam di dunia. Ngerti? Ada yang mau ditanyakan? Kemudian kita lanjut ke video ya. Simak video dulu biar lebih mengerti. Indahnya saling menghargai dalam keberagaman materinya, yaitu sunnatullah. Di sini sudah dijelaskan arti keragaman sebagai sunnatullah dengan benar, mengidentifikasi bentuk keragaman yang ada di sekitar. Yang ketiga apa ini? Hikmah dari keragaman yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat, menunjukkan sikap menghargai keragaman dalam kehidupan sehari-hari. Ini pengertian dari keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar, seperti apa ini? Perbedaan suku, agama, budaya, dan bahasa. Kemudian perbedaan tersebut bukan kita harus benci, tetapi harus disyukuri. Ini artinya sunnatullah, artinya ketetapan atau hukum Allah yang berlaku. Ini simak dulu. Ini dalilnya Al-Quran, bahkan agama. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang bertakwa. Jadi bentuk keragamannya, keragaman fisik, keragaman suku, budaya, keragaman agama, dan keragaman mampu. Ada 4 ya. Keragaman fisik, warna kulit, ini keragaman fisiknya. Mata, hidung, wajah, gigi, dan tangan. Keragaman suku budaya, Indonesia memiliki lebih dari 1.300 suku bangsa yang memiliki bahasa, daerah, pakaian adat, rumah adat, makanan khas, dan kesenian. Agama Indonesia terdapat agama di antaranya. Ini terbagi berapa? Agama di antaranya Kristen, Katolik, Hindu. Ini bagiannya. Ini hikmahnya keragaman sebagai sunnatullah. Yang pertama, 5. Yang keempat terhadap keragaman adalah kebenaran, yang kedua toleransi, dan ketiga bergotong royong, yang keempat persaudaraan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, dalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak ibadah kelas 4, gimana? baik, dalam menyimak video, adakah pertanyaan dari keberagaman sunnatullah? Tidak ada? Apa yang dimaksud dengan keragaman? Ayo, keberagaman adalah perbedaan suku, budaya, adat, agama, dan warnaku. Contoh di lingkungan masyarakat, perbedaan apa yang kamu lihat? Perbedaan apa yang nyata? Yang tadi disebutkan, yaitu perbedaan warnaku, kemudian perbedaan bahasa, perbedaan suku, budaya. Mengerti? Yang dimaksud dengan sunnatullah apa? Sunnatullah ketetapan Allah yang tidak dapat diubah. Misalnya kita sudah terlahir dengan keadaan seperti mata, hidung seperti ini adalah ketetapan dari Allah. Tidak boleh dirubah karena adalah ketetapan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti contohnya juga bibir, rambut, bermacam-macam, itulah keragaman. Misalnya rambutnya aksol, warnanya apa? Warnanya apa? Nah, kemudian ada yang lurus, ada yang keriting. Itulah keberagaman yang ada pada diri kita. Baiklah, setelah menyimak video, saya akan membagikan tugas dari kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Tugas dari kelompok 1 yaitu keragaman sebagai sunnatullah. Bacalah ayat Al-Quran, jawablah pertanyaan di bawah ini. Tugasnya dalam Quran Surah Al-Hujurat ayat 13, kelompok 1, yaitu apa makna dari Quran Surah Al-Hujurat ayat 13? Yang pertama, yang kedua, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Yang ketiga, apa yang dimaksud dengan keragaman? Ngerti? Kelompok 1 ngerti? Untuk tugas kelompok 2, yaitu tentang keragaman di masyarakat. Sambil menjawab pertanyaan yang pertama, yaitu anak didik. Yang pertama pertanyaannya, ada berapa bentuk-bentuk keragaman? Sebutkan ya, keragamannya ada berapa. Kemudian yang kedua, sebutkan contoh bentuk keragaman fisik. Bisa kan menyebutkan? Kemudian yang ketiga, sebutkan 3 agama yang berada di Indonesia. Gampang, insya Allah bisa menjawab. Baik, ini saya bagikan. Kelompok 3 tugasnya yaitu hikmah keberagaman. Pertanyaannya, tugasnya yaitu sebutkan hikmah dari keberagaman yang Allah ciptakan. Sebutkan ada berapa. Kemudian yang kedua, mengapa Allah ciptakan manusia berbeda-beda? Jawabannya sebutkan juga ada berapa. Yang ketiga, apa yang terjadi jika semua manusia diciptakan sama? Soalnya sama ya, ada 3. Ini saya bagikan untuk kelompok 3.
hasil tugas kalian. Silakan maju ke depan. Satu, apa makna dari nilai Al-Baqarah ayat 13 di atas? Maknanya, wahai manusia, suku kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Dua, apa yang dimaksud dengan sunnatullah? Sunnatullah artinya ketetapan Allah atau hukum Allah yang berlaku di alam semesta ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menetapkan adanya keragaman sebagai bagian dari sunnatullah. Tiga, apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah perbedaan yang ada di sekitar kita, seperti perbedaan suku, kemudian agama, budaya, dan bahasa. Baik, terima kasih untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2, silakan hasil dari tugasnya dipresentasikan di depan. Bentuk keragaman adalah empat diantaranya keragaman fisik, suku, budaya, dan kemampuan. Sebutkan contoh bentuk keragaman fisik. Contoh warna kulit putih, hitam, bentuk rambut lurus, keriting, mata sipit, lebar, tinggi, pendek, panjang. Sebutkan 3 agama yang berada di Indonesia: Islam, Hindu, Buddha. Terima kasih. Kelompok 2 sudah menyelesaikan tugasnya. Semangat, semangat. Jadi sekarang giliran kelompok 3. Semangat untuk kelompok 3 untuk mempresentasikan hasil tugas diskusinya. Dipersilakan untuk maju ke depan. Sebutkan hikmah dari keragaman yang Allah ciptakan, yaitu saling mengenal, saling melengkapi, memperkaya pengetahuan, melatih kesabaran, dan meningkatkan kreativitas. 2. Mengapa Allah cipta manusia berbeda-beda? Untuk saling menghargai perbedaan yang dianggap sebagai bagian dari kebijaksanaan kasih. Artinya apa yang terjadi jika semua manusia diciptakan sama? Kurangnya keragaman, kurangnya inovasi, kurangnya empati dan toleransi, keseragaman sosial, dan ketergantungan dari sikap. Terima kasih untuk kelompok 3. Tepuk tangannya.
Sultan. Dari hasil kelompok, dari kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, apa yang kita petik dari indahnya saling menghargai atau menghormati keberagaman? Dari kelompok 1 tentang apa? Kelompok 1 itu dia, tugasnya apa kelompok 1? Tentang apa? Keragaman sebagai sunnatul. Apa yang dimaksud dengan keragaman? Keragaman adalah perbedaan suku, bangsa, adat, warna kulit, dan kemampuan. Itulah yang disebut dengan keberagaman. Yang disebut dengan sunnatullah apa? Sunnatullah yaitu ketetapan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang belum mengerti dari pelajaran bab 3? Coba ajukan tangan. Ada yang mau bertanya, silakan. Ada yang tidak mengerti tentang keberagaman? Apa yang dimaksud dengan keberagaman? Perbedaan suku, bahasa, budaya, dan adat istiadat. Contoh yang mencolok dalam kehidupan sehari-hari. Perbedaan kita dalam di lingkungan sekolah. Nggak bisa jauh-jauh di lingkungan sekolah. Apa? Seperti yang tadi pelajaran yang pertama itu tinggi badan ada yang sama? Nggak ada kan? Ada yang tinggi, ada yang hampir sejajar. Kemudian apa yang mencolok lagi perbedaannya? Rambut ada yang lurus, ada yang keriting. Itu perbedaan keberagaman dalam fisik seseorang. Kemudian yang mencolok lagi mata ada yang lebar, ada yang sipit. Kalau orang Cina itu gimana? Sipit apa lebar? Sipit. Kalau Arab, ayo Arab. Yang mencolok dari orang Arab waktu itu matanya botak seperti lebar, kemudian hidungnya mancung. Kalau kita hidungnya itulah keberagaman yang wajib kita ketahui. Baik, dari keberagaman sebagai sunnatullah kita dapat menyimpulkan indahnya saling menghormati dalam keberagaman. Keberagaman adalah perbedaan yang kita harus syukuri, yaitu perbedaan adat, istiadat, kemudian suku, bahasa, dan warna kulit, juga kemampuan dalam diri seseorang. Kita harus intinya saling menghormati walaupun kita dalam lingkungan berbeda agama, suku, budaya, dan adat yang kita jalani. Kita harus menghormati di kehidupan di masyarakat. Misalnya kita di lingkungan berbeda agama, ada yang beragama Katolik, ada yang beragama Hindu. Kita harus saling menghormati, saling menghargai. Artinya toleran terhadap semua agama. Nanti kita ketemu di SMP misalnya, sampai anak-anak didik ketemu dengan teman yang baru, kemudian berbeda agama, kemudian ada yang bahasanya berbeda, kemudian dari pakaiannya, adat istiadatnya berbeda. Itulah keragaman. Kita harus saling menghormati, menghargai pendapat, kemudian dalam kegiatan apapun, di lingkungan apapun, terutama di lingkungan masyarakat dan di lingkungan sekolah, kita harus apa? Saling menghargai perbedaan pendapat, perbedaan suku, budaya, dan sebagainya. Kita harus saling menghormati.
saling menghargai dalam perbedaan suku, budaya, adat, dan lainnya.